Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'. Saudaraku seiman yang insya Allah dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi alaihimussalam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga. Bahkan dikatakan akan menjadi pimpinan kaum tua yang akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Ia juga berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan. Kadangkala ia juga berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sehelai bulu di badan seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau. Sambil menarik napas berat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan bertebangan di antara pepohonan. Tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya seumpama Abu Bakar menjadi sepertimu. Dari kitab Tarikhul Khulafa. Sayyidina Rabi'ah As-Salami radhiyallahu an bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia berbicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasannya. Namun aku menolaknya dan ia berkata, kamu harus mengucapkannya. Jika tidak, akan kuadukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang dari kabilahku Bani Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, tahukah kamu siapa dia? Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jika ia marah kepadaku, tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan marah kepadaku. Dan jika beliau marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah padaku. Dan jika beliau marah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan marah. Jika demikian, maka Rabi'ah pasti akan binasa. Kemudian aku pergi menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, sikapmu benar. Memang sebaiknya kamu tidak membalasnya. Tetapi katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu
wahai Abu Bakar. Faidah, inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena sepotong kalimat yang sepele, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an demikian takut balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang minta dibalas. Bahkan mengadukannya kepada baginda Nabi SAW agar Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu an membalasnya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau hari hisab. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.